Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk boleh merenungkan firman Tuhan melalui renungan sekar pada pagi hari ini. Mari sebelumnya kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kasih-Mu, karunia-Mu yang begitu luar biasa bagi hidup kami hari ini. Hari ini kami ingin merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberikan hikmat kepada kami untuk boleh mengerti firman-Mu yang berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberikan kami kekuatan sebagai pengikut-pengikut Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang ada di pikiran kita ketika kita mendengar kata senior? KBBI mengartikan senior sebagai yang lebih tinggi dalam jabatan atau tingkatan dan yang lebih tua dalam usia. Namun di antara pengertian itu ada sebuah pengertian yang menarik ketika saya membacakannya, yaitu senior dalam arti lebih matang dalam pengalaman dan kemampuan. Bapak Ibu Saudara, kita seringkali terjebak dalam pengertian yang keliru tentang senior, yang berujung pada senioritas yang mengakibatkan dampak negatif. Tentu sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak mau hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Sebaliknya, Tuhan ingin kita mempunyai dan menghidupi senior yang benar. Seperti tema yang kita akan renungkan bersama pada pagi hari ini, yaitu senior dalam iman. Artinya apa? Artinya kita memiliki kematangan dan kedewasaan secara rohani dalam iman kita. Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 sampai 16. Surat Paulus kepada Timotius pasalnya yang keempat, ayat 12 sampai 16. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri, dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikian jauh firman Tuhan yang kita baca. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca keseluruhan surat Paulus kepada Timotius ini, kita dapat melihat bagaimana Timotius ditugaskan, diberikan suatu tugas pelayanan kepada jemaat yang ada di Efesus. Kala itu begitu banyak ajaran-ajaran sesat yang mencoba untuk menggoyahkan dan mengganggu orang-orang percaya pada iman Kristen yang mereka miliki. Sehingga Timotius ditugaskan untuk menggembalakan dan membimbing jemaat yang ada di Efesus untuk tetap pada iman percaya mereka. Oleh karena itu, mengetahui Timotius yang adalah seorang yang masih muda dan telah diberikan suatu tanggung jawab yang besar, Paulus menyadarinya dan berkata kepadanya dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Dalam ayat 12 Paulus berkata, walaupun engkau masih muda, janganlah ada orang yang merendahkan engkau, melainkan jadilah teladan bagi tiap orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucianmu. Lalu Paulus memberikan tindakan konkret yang harus Timotius lakukan dalam menjadi teladan ini dalam ayat 13 sampai 16.
Timotius harus menunjukkan suatu kehidupan yang senior. Dari ayat 13 kita membaca, "Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar." Tradisi Yahudi saat itu membaca kitab Taurat dan nabi-nabi juga dilakukan bersamaan dengan eksposisi penjelasan dari ayat tersebut, kitab tersebut, yang kalau pada saat ini diartikan sebagai khotbah. Bahkan saat itu mungkin telah tersebar tulisan-tulisan rasuli yang adalah Injil itu sendiri. Seperti demikian yang harus dengan tekun Timotius lakukan. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengajar dan saling membangun. Dengan begitu jemaat dapat memperoleh kekuatan dalam iman mereka. Kemudian kalau kita melihat pada setiap perkataan Paulus, pada awal setiap perkataan Paulus di ayat 14-16, di sana dikatakan, "Jangan lalai, perhatikanlah semuanya itu, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu." Mengapa Paulus mengatakan hal ini? Yang pertama adalah karena dengan begitu semua yang telah Paulus katakan di awal bahwa Timotius harus menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian itu benar-benar ia hidupi. Sehingga tidak akan ada orang yang berani memfitnah dan menjatuhkan Timotius dari hal-hal yang tidak benar tentang dirinya. Lalu yang kedua, kenapa Paulus mengatakan hal ini? Karena Paulus ingin Timotius benar-benar berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh menjaga kemurnian hati dalam pelayanannya. Itulah tugas sejati yang Paulus berikan kepada Timotius yang kita dapat baca pada pasal 2 ayat 18 yang berkata supaya Timotius dapat memperjuangkan perjuangan yang baik dalam iman dan hati nurani yang murni. Dengan begitu ia mencapai tujuan yang Paulus katakan di akhir ayat 16, yaitu karena dengan demikian ia menyelamatkan dirinya sendiri dan semua orang yang telah mendengarnya. Tujuannya hanya satu, yaitu agar orang-orang percaya beroleh keselamatan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita bahwa kita harus menjadi teladan yang baik. Tuhan ingin kita memiliki kematangan, kedewasaan secara rohani dalam iman dengan menjadi teladan. Baik di dalam gereja maupun di luar lingkungan gereja. Di dalam gereja kita berbagian dalam memperkatakan firman Tuhan. Di luar gereja kita melakukan firman Tuhan. Di dalam gereja kita berbagi kasih dalam persekutuan. Di luar gereja kita berbagi kasih dalam lingkungan masyarakat dan tetangga kita. Bersama-sama menunjukkan kesetiaan dan kesucian hidup sebagai pengikut-pengikut Kristus. Bukan kemunafikan dan penyimpangan yang kita lakukan. Dengan begitu kita menunjukkan hidup yang menghidupi narasi Injil dan memberikan teladan yang bukan hanya baik, tapi juga benar. Kita melakukan semuanya itu agar sebagai orang-orang percaya, kita semakin menghidupi iman percaya yang telah menyelamatkan kita. Dan jika memungkinkan, agar kita juga menyampaikan kabar keselamatan itu kepada setiap orang yang belum percaya. Dan dengan begitu, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Nama Tuhan yang terus dipermuliakan melalui kehidupan kita. Mari jadi teladan bagi setiap orang yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami sungguh mengucap syukur. Hal baru yang boleh kami dapatkan yaitu kami harus hidup dalam senior dalam iman yang kami miliki. Dan kami menunjukkan itu dalam teladan yang baik dan benar. Kami melakukan teladan yang baik dan benar dengan menunjukkan
itu melalui kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau terus senantiasa memberi kekuatan kepada kami dalam hidup kami ini untuk terus menjadi teladan yang benar bagi semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.